Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayung Bahroji NIM 106171017 beserta rekan saya Rizky Awaludin NIM 106177071. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai kewirausahaan yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bioindustri dan Kewirausahaan. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu kewirausahaan, apa itu wirausaha, aspek apa yang menyebabkan wirausaha itu berhasil, aspek apa yang menyebabkan wirausaha itu gagal, serta rencana bisnis apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Kewirausahaan menurut Thomas Zimmerer merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tiap orang di kehidupan sehari-hari. Dari pernyataan tersebut, kewirausahaan dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi permasalahan, lalu mencari solusi kreatif dan inovatif dari permasalahan tersebut demi tercapainya visi dan misi hidup. Menurut Alfianto 2012, wirausaha merupakan seseorang yang mampu melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut menjadi bisnis yang menguntungkan. Dari pernyataan Alfianto tersebut, kewirausaha dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki pemikiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama dalam bidang bisnis. Wirausaha akan berhasil apabila kita memperhatikan aspek seperti jujur, disiplin, berkomitmen, kreatif dan inovatif, optimis, serta realistis dan mandiri. Wirausaha akan gagal apabila kita tidak memiliki sifat, yakni tidak berkomitmen, tidak kreatif dan inovatif, tidak mampu atau tidak memiliki manajemen suatu hal, serta tidak disiplin. Ombak baru berupa synthetic biology sebagai turunan dari disiplin keilmuan bioteknologi menimbulkan kesan yang cukup impresif pada berbagai kalangan masyarakat, mulai dari saintis profesional, akademisi, pembisnis, hingga orang awam. Sejak dahulu, produk-produk bioteknologi memang banyak diminati oleh masyarakat, terlebih dengan adanya synthetic biology mampu membuka banyak peluang inovasi. Startup atau bisnis yang kami bangun bernama Luminature. Nama ini berasal dari dua kata, yaitu luminescensi yang berarti bercahaya dan nature yang berarti alam, di mana tanaman ini sendiri termasuk bagian dari alam atau entitas biologis itu sendiri. Alasan kami ingin mengembangkan bisnis ini diantaranya adalah: yang pertama, saat ini harga sequencing dan sintesis DNA semakin terjangkau, yang mana hal ini memudahkan dalam praktik rekayasa genetik tanaman yang dapat berpendar. Kedua, akses terhadap riset-riset bioteknologi semakin mudah dan murah. Terbukti dengan semakin mudahnya orang awam mengakses artikel-artikel ilmiah. Alasan ketiga, karena tanaman hias menjadi komoditas yang memiliki nilai jual yang tinggi dan diminati oleh banyak kalangan, terutama masyarakat di Indonesia. Serta alasan keempat, pada dasarnya dengan keberhasilan merekayasa tanaman yang dapat bercahaya, maka mampu menggantikan fungsi dari lampu jalanan yang membutuhkan energi yang rata-rata bisa dibilang kurang sustainable. Dalam merencanakan bisnis atau startup yang hendak kami bangun, kami mencoba menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan dan ketercapaian tujuan dari bisnis yang kami rencanakan. Kami menggunakan metode analisis perencanaan strategis SWOT. Untuk strength dari bisnis yang hendak kami bangun adalah dari sudut pandang pangsa pasarnya. Berdasarkan data dari BPS, nilai ekspor tanaman hias tercatat mencapai 1.555 ton dengan nilai mencapai 5,20 juta ton US dollar. Terlebih, produksi yang tinggi ini didukung pula oleh area penanaman yang cukup tinggi mencapai 32,6 juta meter persegi. Untuk weakness-nya adalah tanaman ornamental bercahaya ini tentunya akan membutuhkan perawatan yang lebih sulit untuk menghindari dari patogen yang potensial menyerang, dan juga sangat mungkin harga jual dan harga beli yang relatif tinggi. Kemudian untuk opportunities-nya adalah melalui pengembangan produk synthetic biology tanaman bercahaya ini. Tentunya mampu menginisiasi bisnis-bisnis synthetic biology di Indonesia, yang mana jika dilihat pada negara-negara maju seperti Amerika dan di Eropa, startup sejenis sudah mengembangkan produknya dengan sangat baik. Dan yang terakhir, untuk trade-nya adalah hingga saat ini produk rekayasa genetik masih cukup kontroversial di Indonesia,
terlebih regulasi-regulasi yang masih rigid membatasi pengembangan dari produk-produk rekayasa genetik ini. Sekian penjelasan dari kami. Saya Rizky Auludin, NIM 106-17071, mewakili teman saya Ayung Farhoji, NIM 106-17017, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.